Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Mari saya mengajak setiap kita hari ini datang kepada Tuhan, membawa korban pujian bagi Dia. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kaulah pertolongan kami, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah sumber sukacita, Kaulah sumber segalanya. Kau selalu menyertai, Kau menolong setiap umat-Mu, Kau menuntun setiap kami melalui hari-hari yang kadang tak menentu. Kau nyatakan kasih setia-Mu, Kau limpahkan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Kinarala mata karala rala yaralamu,
Shemanara lama raya ralama takarala ya raya shandidere ralama ralaralamu. Hanya Kaulah kekuatan kami Tuhan, hanya Kaulah segalanya di hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih-Mu besar atas setiap kami, setia-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih buat waktu di mana kami memuji menyembah Tuhan. Nanti bahasanya kami akan belajar firman-Mu, urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga hamba-Mu diperoleh kekuatan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saat pagi yang indah ini saya berdoa semuanya sehat, semua diberikan berkat sukacita, damai sejahtera melimpah daripada Tuhan untuk kita semuanya. Mari pada kesempatan ini kita belajar lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Kita ambil di dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau merasa lemah pada hari kesesakan, maka kekuatanmu terbatas. Nah, maksud dari ayat ini apa? Ayat ini berbicara tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi saat kesulitan, tantangan hidup, cobaan, kemudian ketika kita tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka kita merasa lemah dan kita tidak mampu menghadapi situasinya. Nah, ayat ini untuk mendorong agar kita apa? Satu, mempersiapkan diri menghadapi kesulitan. Ya, baik. Kesulitan mempersiapkan diri yaitu lebih ke persiapan mental dan fisik. Kita harus mempersiapkan diri menghadapi kesulitan. Nah, saat kita hadapi kesulitan, kita jalan buntu. Nah, saat itulah kita jangan mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, atau teman kita, atau link kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Sehingga kita diberikan mental yang kuat, diberikan bijaksanaan untuk menghadapi kesulitan tersebut, dan fisik juga yang sehat. Nah, kemudian yang kedua, kita diajarkan untuk mengembangkan kekuatan dan ketahanan dalam diri. Jadi ketahanan diri saat menghadapi dalam kesulitan, mengembangkan kemampuan. Kita terus-menerus mengembangkan kemampuan dan keterampilan kita. Di saat kita kesulitan, apa yang harus saya kembangkan? Apa yang saya harus sadari, kekurangan apa? Tentunya kita sering berdoa kepada Tuhan, meminta bimbingannya, meminta hikmat daripada Tuhan sehingga kita bisa menghadapinya. Kemudian yang ketiga, kita tidak merasa putus asa atau lemah ketika menghadapi tantangan. Nah, di setiap tantangan kita harus berpikiran positif, memiliki sikap yang tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan. Tentunya bergantung kepada Tuhan, meminta bantuan Tuhan, meminta roh hikmat kepada Tuhan, sehingga saat kita merasa lemah atau tidak mampu, maka Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan jalan yang kita ambil. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya pasti menghadapi ya dalam hidup ini baik tantangan, kesulitan, cobaan. Namun kita tidak perlu merasa lemah atau down atau putus asa karena kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan pencipta langit dan segala alam semesta di bumi ini, sehingga kita bisa memilih untuk bergantung pada Tuhan, untuk berserah dan untuk meminta hikmat kepada Tuhan, sehingga kita akan memiliki mental yang kuat, fisik yang sehat, sikap positif atau pikiran positif dari tantangan ini. Kemudian kita akan
menghadapi kesulitan dengan kekuatan daripada Tuhan. Jadi bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kekuatan yang lain. Maka di sini menegaskan lagi dalam Amsal 24 ayat 10 terjemahan baru, jika engkau merasa lemah pada hari kesesakan, maka kekuatanmu terbatas. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa inspirasi dari salah satu tokoh Kristen, yaitu Joni Eareckson Tada. Dia adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 1949. Usia dalam 17 tahun dia mengalami kecelakaan saat berenang. Kemudian cedera pada punggung sehingga dia tidak bisa bergerak dari bawah leher sampai ke bawah. Ketika Joni ini menghadapi kesulitan dalam keadaannya, dia belajar untuk beradaptasi. Dia mengandalkan Tuhan. Dia lebih sayang lagi sama Tuhan. Dia bergumul sama Tuhan. Jadi cara melakukan banyak hal di dalam untuk menghadapi tantangan, dia berdoa. Sehingga diberikan hikmat, Joni ini menulis sehingga menjadi di sini diceritakan menjadi penulis yang produktif yang telah banyak buku tentang iman, pengalamannya bagaimana menghadapi kesulitan hidup. Kemudian pada tahun 1979 bahkan Joni mendirikan organisasi Joni and Friends yang bertujuan membantu anak-anak Tuhan yang disabilitas sehingga bisa pelayanan dalam hal apa atau bisa produktif dalam kekurangannya sehingga bisa membantu mereka dan keluarga mereka. Organisasi ini juga dukungan untuk gereja-gereja komunitasnya ingin melayani orang-orang yang disabilitas. Nah, kisah Joni ini adalah menunjukkan beberapa kekurangan yang ada, kesulitan yang ada bisa kita lakukan atau kita bisa hadapi. Beberapa kutipan dari Joni ini sangat menarik. Saya tidak melakukan banyak hal, tetapi saya dapat melakukan beberapa hal dan saya akan melakukan apa yang saya dapat lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup saya. Ya, jadi mari kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah kepada kita. Bahkan ketika John ini tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, maka dia dipakai Tuhan karena dia berserah sepenuh kepada Tuhan. Nah, kiranya dari kisah ini membawa kita dengan iman, harapan kepada Tuhan di saat kita keadaan dalam tantangan hidup, berbagai problema hidup. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, kita selalu berdoa sehingga kita dikuatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam damai sejahtera.